Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi anak-anak dengan Ibu di pelajaran IPA. Oke, sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang sistem gerak. Nah, kalau kemarin subbab 1 kita membahas tentang sistem gerak manusia, ini masih dalam satu bab yang sama, hanya subbab yang kedua yaitu gerak pada benda. Jadi kita masuk ke fisika. Oke. Gerak pada benda. Nah, gerak pada benda ada disebut namanya gerak lurus. Nah, yang pertama kita bahas di sini tentang gerak lurus itu adalah kecepatan. Jadi apa itu kecepatan? Kecepatan adalah kemampuan suatu benda dalam menempuh jarak dalam waktu tertentu. Jadi, misalkan ini kalian ditanya tadi, misalnya Randy berlari dari masjid hingga ke rumah selama 5 menit. Jarak rumah Randy ke masjid adalah 5 km misalnya. Maka, berapakah kecepatan lari Randy? Nah, itulah sekitar tentang kecepatan. Kemudian, alat untuk mengukur kecepatan adalah speedometer. Jadi ini kemarin waktu kelas 1 sudah mempelajari tentang besaran pokok dan besaran turunan. Jadi kecepatan ini dia termasuk besaran turunan. Dan alat untuk mengukurnya adalah namanya speedometer. Jadi contohnya ini kalau kalian lihat itu ada di mobil ya. Speed tempat kalian lihat kecepatan berapa kilometer per jam. Seperti itu. Di mobil, di kereta, seperti itu. Oke, kita lanjut. Nah, kalau membahas tentang fisika pasti ada namanya rumus-rumus. Nah, berikut adalah rumus dari kecepatan. Rumus kecepatan, tanda kecepatan itu adalah V ya. Jadi kecepatan itu adalah V, maka ketika ditanya kecepatan, tutup aja bagian V-nya, maka tinggal S per T. Jadi tanda tengah ini adalah tanda per atau bagi. Tanda garis tegak namanya kali. Jadi V sama dengan S per T. S itu apa? S itu adalah jarak. T itu apa? T itu adalah waktu. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia. Jadi kecepatan itu atau V adalah jarak yang ditempuh per waktu yang ditempuh. Ini dia. V sama dengan S per T. Jadi ketika ditanya S atau jarak, maka tutup S-nya tinggal V dikali T. Ketika ditanya T-nya, maka tinggal S per V. Oke. S itu jarak, satuannya bisa kilometer atau normalnya itu adalah meter. T itu waktu, bisa satuannya jam atau sekon. Jadi kalau misalnya dia jaraknya satuan jarak nanti diketahui kilometer, maka waktunya harus dalam bentuk jam. Tapi ketika jaraknya dibuat dalam meter, maka waktunya harus dalam sekon. Jadi kalau V itu kecepatan satuannya adalah kilometer per jam atau meter per sekon. Nah, ini tadi rumusnya. Kalau dijabarkan ditanya V, maka rumusnya S per T. Ditanya S, tutup S-nya maka V kali T. Ditanya T, T-nya ditutup, tinggal S per V. Oke, itu untuk kecepatan ya. Yang kedua adalah percepatan. Apa itu percepatan? Percepatan adalah hasil dari perbandingan kecepatan gerak suatu benda dengan waktu. Jadi, perbandingan antara kecepatan dan waktu. Makanya sebelum kita membahas percepatan ini tadi, sebelum membahas percepatan, kita terlebih dahulu harus tahu tentang kecepatan. Makanya tadi poin pertama yang kita bahas adalah kecepatan. Karena untuk mencari percepatan, kita harus tahu kecepatannya. Oke. Lanjut. Nah, kalau tadi V ini adalah kecepatan, maka A adalah percepatan. Makanya ketika ditanya A itu adalah tadi perbandingan antara kecepatan dan waktu. Maka A sama dengan delta V per T. Delta V ini apa? Perubahan kecepatan. Misalnya, pertama Rido membawa kereta dengan kecepatan 40 km per jam atau 40 meter per sekon. Tiba-tiba dia mengerim karena ada nenek-nenek lewat. Maka kecepatannya
turun menjadi 20 km atau 20 meter per sekon. Nah, itulah delta V. Delta V ini sama dengan V2 kurang V1 nantinya. Oke. Nah, ini tadi sistemnya sama seperti sebelumnya. Mencari A sama dengan V per T. Ini rumus umumnya ya, ini namanya segitiga percepatan, segitiga rumus percepatan. Ketika ditanya V, mencari kecepatan, itu lihat di bawahnya mencari kecepatan, V tutup V-nya, maka tinggal A dikali T. Mencari A, maka V per T. A itu percepatan. Mencari T, maka V per A. Jadi, yang penting kamu di sini adalah ingat dari rumus segitiganya. Nah, percepatan ini juga ada tentang percepatan rata-rata ini tadi. Percepatan sama dengan rata-rata kecepatan per rata-rata waktu. Apa itu? Delta V. Delta V itu V2 kurang V1. V2 itu adalah kecepatan akhir, V1 adalah kecepatan awal. T juga seperti itu ya, T itu waktu. Oke. Kita masuk ke contoh soal. Diketahui sebuah sepeda bergerak sejauh 150 meter. Jadi, bergerak sejauh. Ada satuannya meter. Kalau meter berarti jarak ya. Dengan waktu tempuh, waktu berarti T. Ini adalah M, ada ingat. Meter ini satuan dari jarak. Jarak tadi simbolnya S. Kemudian waktu. Ini simbolnya tadi T, 50 detik. Maka ditanya, tentukanlah besar kecepatan. Berarti kecepatan apa tadi? V ya. Oke, kita jawab coba. Yang diketahui pertama S atau jaraknya 150 meter. Kemudian T waktunya yaitu 50 sekon atau 50 detik. Yang ditanya adalah V atau kecepatan. Maka jawabannya adalah V sama dengan S per T, yaitu 150 per 50 sama dengan 3 meter per sekon. Berarti sepedanya tadi ini bergerak ini tadi dengan kecepatan 3 meter per sekon. Contoh kedua tentang percepatan. Sebuah mobil bergerak dari titik dengan besar percepatan. Diketahui berarti percepatan. Berarti A. Dalam waktu tempuh waktu 2 menit. Ingat, untuk waktu tadi satuannya dalam sekon ya. Dalam sekon, maka 2 menit ini harus nantinya diubah ke detik. Yang ditanya adalah kecepatan. Oke. A percepatannya A ya, ini kan dikasih tahu percepatan 36 meter per sekon pangkat 2. Ini S2, ini maksudnya S pangkat 2. Kemudian waktu 2 menit. 2 menit ini harus diubah ke dalam detik atau sekon. Maka 2 kali 60. 60-nya dapat dari mana? 1 menit sama dengan kan 60 detik. Maka 2 menit sama dengan 2 kali 60, yaitu 120 sekon. Yang ditanya adalah kecepatan. Nah, kembali lihat ke rumus kedua kecepatan tadi. Jika ditanya V, maka rumusnya adalah A kali T. Maka kalikan saja 36 dikali 120. Dapatnya 4.320. Nah, untuk contoh soal percepatan rata-rata. Seperti ini. Diketahui sebuah mobil melaju dengan kecepatan awal. Ingat, awal berarti V1 2 meter per sekon. Setelah mobil melaju 10 detik, nah detik ini ya, berarti ini adalah waktu. Kecepatan mobil menjadi bertambah yaitu 4 meter per sekon. Berarti ada kata menjadi, berarti situ ada V2 perubahan ya kan. Berapa percepatan yang dimiliki mobil? Ditanya percepatan A-nya. Maka pertama V1-nya adalah 2 meter per sekon. Kemudian V2-nya 4 meter per sekon. T1-nya, nah T1 ketika dia 2 meter per sekon, dia kan tidak ada dikasih tahu waktu kan, maka T1-nya adalah 0 sekon. Setelah mobil melaju, berarti kan
Ini termasuk T2, saat kedua. Pada momen kedua dia berjalan atau bergerak selama 10 detik, maka T2-nya 10. Masuk ke penyelesaiannya, maka A sama dengan V2 kurang V1 bagi T2 kurang T1 sama dengan 2/10. V2 kurang V1, V2 4 kurang V1 2, maka sisanya adalah 2. T2 kurang T1 berarti T2-nya 10, T1-nya 0, berarti 10 kurang 0 10. Maka 2/10 sama dengan 0,2. Oke. Sekian penjelasan dari Ibu tentang sistem gerak pada benda. Nantinya akan Ibu kasih soal latihan yang dikumpul terakhir jam 10 malam Ibu terima. Paling lama ya, paling lama. Kalau tidak ada kabar dari kalian apa hambatan, misalnya kalian telat ngumpul juga, maka akan ada Ibu lakukan pengurangan nilai. Jadi silahkan nanti buka latihannya